Pada pagi hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu larangan yang sepertinya banyak sekali dilanggar oleh orang saat sekarang ini, yaitu larangan untuk memanggil tuan kepada orang munafik. Larangan memuliakan orang yang pendosa, orang munafik. Nah, zaman sekarang ini orang memandang kepada orang lain kebanyakan berdasarkan tampilan fisik, kepada materinya. Kebanyakan zaman sekarang orang dimuliakan karena hartanya. Banyak hartanya dimuliakan orang. Dimuliakan karena tinggi jabatannya. Begitu juga kadang dimuliakan karena titel keilmuannya yang tinggi. Padahal bukanlah itu seharusnya yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Maka dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan mengatakan Sayyid. Sayyid artinya tuan. Artinya jangan memuliakan orang munafik. Nah, siapa itu munafik? Sudah masyhur bagi kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, iza haddasa kazaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia pungkiri. Wa iza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia khianat. Itu tanda orang munafik. Tapi oleh para ulama, hadis ini bukan hanya terhadap orang munafik, juga terhadap orang fasik atau ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang betul-betul ahli bid'ah, bukan melakukan amal bid'ah yang dipersisikan ulama. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih. Hadisnya sahih. An Buraidata radhiyallahu anhu qala. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyidan fa innahu in yakun sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahihin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafik. Jangan kalian mengatakan kepada orang munafik sayyidan. Sayyid artinya tuan. Itu kata-kata penghormatan, kata-kata memuliakan. Nah, orang munafik cirinya seperti yang kita sebutkan tadi. Jelas dia munafik. Nah, berkata dia dusta, kalau berjanji dia ingkari, kemudian kalau diberikan amanah dia khianat, lalu kita muliakan pula. Maka Rasul sangat melarang. Nah, apa sebab? Fa innahu in yakun sayyidan. Karena sesungguhnya jika benar kalian menganggap memuliakan dia, memanggil dengan kata sayyid, tuan, faqad askhattum rabbakum azza wajal. Sungguh kalian telah membangkitkan amarah Tuhan kalian. Amarah Tuhan kalian, kebencian Tuhan kalian karena memuliakan orang munafik. Nah, oleh karena itu ini larangan yang sangat kuat, sangat tegas. Orang munafik tetap masih sebagai muslim dan tetap menjaga silaturahim. Ukhuwah tetap dijaga. Tapi yang dilarang oleh Nabi itu ketika mereka dimuliakan, ketika mereka diagungkan, baik dengan ucapan, tentu pun juga dengan hal-hal yang lain. Itulah zaman sekarang kebanyakan kalau kita lihat orang dimuliakan karena tampilan fisiknya, karena hartanya, karena jabatannya. Maka seharusnya orang yang dimuliakan itu adalah orang yang tawadu. Orang yang tawadu, orang yang istiqomah, konsisten dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Orang yang seperti itu yang harus dimuliakan. Walaupun dalam pandangan orang banyak itu dianggap rendah.
mungkin pekerjaannya yang rendah, dianggap orang, tapi halal. Nah, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan tukang sapu masjid? Ada dulu namanya seorang perempuan tukang bersih-bersih masjid. Kalau tidak salah namanya Ji'rona. Ketika Rasul datang ke masjid itu, saat itu beliau tidak melihat perempuan ini. Nah, bagi kita mungkin pekerjaan seperti itu dianggap rendah. Nah, hanya membersihkan masjid. Tapi bagi Rasulullah itu luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke masjid itu, beliau tidak menemukan perempuan tadi. Beliau tanya kepada para sahabatnya, mana dia? Mana si fulana? Kata sahabat, beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, bayangkan Rasul yang menanyai dia. Lalu kata beliau, tunjukkan di mana kuburnya. Maka ditunjukkan, diantarkan Rasul ke kuburannya. Kemudian Rasul berziarah ke kuburannya, kemudian mendoakannya. Itu luar biasanya. Jadi yang seharusnya dalam pandangan kita, frame berpikir kita, yang paling kita hormati, yang paling kita muliakan adalah orang yang istiqomah dalam melaksanakan agama. Orang yang tawadhu. Nah, orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah, bukan orang munafik, bukan orang fasik. Walaupun tampilannya begitu memukau di hadapan orang banyak. Hendaklah menjadi ukuran kita itu adalah standarnya akhirat, standarnya agama, bukan standarnya dunia, bukan tampilan fisik. Nah, banyak orang yang tampilan dunianya biasa-biasa saja, tapi kita tidak tahu sholat malamnya luar biasa, baca Al-Qurannya, zikirnya luar biasa. Walaupun direndahkan orang, tapi kita tidak tahu itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang cukup panjang, riwayat Imam At-Tirmizi, kan pernah Rasul menceritakan ketika seseorang hendak dicabut nyawanya, itu Rasul ceritakan ketika berada di sebuah pekuburan. Seseorang yang hendak dicabut nyawanya, maka malaikat akan duduk di sampingnya sejauh mata memandang dengan pakaian serba putih, membawa kain kapan putih. Lalu menunggu kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Kemudian ketika dicabut oleh malaikat nyawanya dengan sangat lembut, disebutkan dengan bahasa kasailil ma. Kasail mengalir air yang mengalir begitu lembut. Nah, maka malaikat-malaikat yang serba putih tadi mengambil roh orang ini, dimasukkan ke dalam kain kapan yang putih tadi, dibawa ke langit. Dibawa ke langit sampai pada langit pertama mengeluarkan bau yang sangat harum. Karena dia orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Baunya begitu harum, malaikat-malaikat langit pertama pun mengatakan, bau siapa yang harum ini? Maka disebutlah dengan nama atau sebutan yang paling baik ketika yang dikenal ketika di dunia, walaupun dia orang yang tidak dikenal. Jadi ada orang yang di langit nanti begitu diagungkan, nah begitu menjadi orang yang dimuliakan, walaupun di bumi tidak dimuliakan. Nah, begitu juga sebaliknya dalam hadis itu, kalau seseorang yang durhaka kepada Allah saat hendak dimatikan, maka malaikat-malaikat dari langit yang berwarna serba hitam membawa sebuah kain kapan, dalam hadis disebut dengan istilah masuhun atau musuh, itu kain kasar untuk membawa roh orang ini nanti. Duduk di sampingnya sejauh mata memandang, menunggu kedatangan malaikat maut. Ketika malaikat maut datang kepada dia, maka dia cabut dengan sekeras-kerasnya. Ibarat mencabut duri dalam daging, dagingnya pun juga tercabut. Itu orang durhaka. Setelah itu dibawalah rohnya ke dalam kain kapan yang kasar tadi, kemudian dibawa ke langit. Dibawa ke langit sampai langit pertama, malaikat langit pertama pun mengatakan, bau siapa yang busuk ini? Maka disampaikanlah dengan nama yang terburuk, panggilan terburuk yang dikenal ketika di dunia. Naik langit kedua juga begitu. Itu orang yang durhaka.
Sampai langit yang terakhir, ketika ingin dihadapkan kepada Allah, itu langit pun tidak terbuka. Tapi Allah mengatakan kembalikan dia ke kuburnya. Ke kubur artinya ke alam kubur, ke jasadnya. Tapi kalau kita katakan kubur itu tempat mayat. Tapi kalau alam kubur itu berbeda. Alam kubur kita tidak bisa mengetahui, itu gaib. Tapi kuburnya jelas bagi kita. Kembalikan dia ke kuburnya, setelah itu dia ditanya. Nah, ketika tidak menjawab, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka kuburnya itu akan sempit dan menjadikan tulang rusuknya bertemu satu sama lain. Nah, disitulah mulai azab akan diperlihatkan kepada dia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan dalam hadis ini, itu Rasul jelas melarang memuliakan dengan sebutan orang yang munafik. Begitu juga orang yang fasik. Oleh karena itu, gaulah mereka dengan cara wajar saja. Walaupun mungkin sebagai seorang kaya, seorang pejabat tinggi, nah maka hormatilah sewajarnya sebagai pejabatnya, tapi bukan sebagai orangnya. Karena bagaimanapun pemimpin itu adalah orang yang mesti kita hormati. Tapi di sini disebutkan bahasa munafik. Nah, jangan panggil Said. Karena sekarang orang sering juga mengatakan kepada orang lain dengan panggilan seh untuk memuliakan. Itu lihat dulu orangnya. Yang perlu kita muliakan orang yang tawadu, orang yang istiqomah dalam menjalankan agamanya. Demikian tausiah subuh yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.